warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan nomor induk mahasiswa 232810171. Pada hari ini, 5 Maret tahun 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran teks deskripsi dengan model pembelajaran CIRC di SMP Negeri 2 Kalihiro, kelas 7C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we study English in this day, please pray together. Itada. Attention please. Let's pray together. Finish. Keep reading. Good morning, Mom. Okay, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm not so bad now. Yeah. Okay. Before that, who is absent now? Aga. Aga. Iksan. And then? Huh? Iya. Aga, Iksan, and Iya. Who is Aga? Where? Kalimantan. Go to Kalimantan. Why? Why go to there? Muat? Muat apa? Muat barang. Kerja. Kerja atau sekolah? Sambil kerja. Rumahnya mana sih? Oke. After Lingga. Where is Lingga? Sakit. Sakit itu English what is it? Sakit? Itu English means sick. Okay, yeah. Okay, thank you very much. For this day, this is class 7B. Yeah. Okay. Before we
yang lalu? We will talking about what? School activity. Okay, thank you very much. Before we learn the English now, I want to ask you. Saya akan bertanya pada kalian, ya. Yang pertama, first, what day is it today? What day is it today? Day, hari apa sekarang? Selasa. Can you say it English? Selasa? Tuesday. Selasa itu Tuesday. Okay, thank you. Now, what time is it now? Jam berapa sekarang? Can you have 10:55. 10 lebih 55. Say it English. Katakan dengan bahasa Inggris. 10 lebih 5. Berarti jam berapa? Ya, Mas Fasya? Maman, 10 lebih 5, Maman? 10 lebih 55. Berarti 55, 10 lebih 55 itu sama saja dengan jam berapa? Jam 11 kurang 5, ya kan? 10 lebih 55 sama saja dengan jam 11 kurang 5. Coba katakan jam 11 kurang 5 itu English. 5 apa dalam bahasa Inggrisnya? 5. Kalau kurang atau lebih pakai pas atau tuh? Tuh, berarti 5 to 11, 11. Jadi jam 11 kurang 5 itu English in 5 to 11. Oke, gitu nggih. Ingat-ingat ya untuk mengatakan jam itu lebih atau kurangnya terlebih dahulu yang diucapkan. Kalau lebih pakai kata apa? Pas. Kalau kurang? Please remember. Tolong diingat. Oke. After that, what time do you get up today? Jam berapa? Get up. Do you know get up? Bangun. Ya. What time do you get up today? Jam berapa? Fasya? 5 o'clock. Are you sure? Okay. After that, if you get up, what to do? After get setelah bangun, apa yang kamu lakukan? Sholat apa? Sholat subuh. Okay. Thank you very much, Mas Fasa. You, what's your name? Nabila. What time do you get up today? 6 o'clock. Jam 6. Berarti tadi nggak sholat subuh. Kenapa? Why? Ya Allah, nggak ada yang bangunin. Sholat ya. Muslim kan? Tidak berhalangan. Berarti tadi pagi tidak sholat subuh. Siapa di antara kalian yang tidak sholat subuh? Coba. Banyak sekali. Ya, Oke, thank you very much. Ya, itu beberapa pertanyaan pematik untuk mengingat-ingatkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Now, this time we will talking about descriptive text. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. What the purpose to learn the descriptive text? Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi social function, language feature, and generic structure pada teks deskripsi. Itu tujuan yang pertama, the first. And then the second, purpose. Peserta didik mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. And then the last, yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks tertulis berbentuk deskriptif teks terkait
memperhatikan social function, language feature, and generic structure secara kreatif dan berkolaborasi dengan tingkat ketepatan yang optimal. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke. Sebelum kita belajar, kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu CIRC. Do you know CIRC? Metode pembelajaran CIRC itu pembelajaran yang melibatkan komposisi reading antara terpadu antara reading dan writing, membaca dan menulis, paduan antara membaca dan menulis. Okay, now please make a group. One group consists 4 students. Yeah. To make a group, please sign the days Monday to Friday. Maman. Tuesday. Friday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Monday. Wednesday. Thursday. Thursday. What is it? Repeat again. Friday. Monday. Thursday and Wednesday. Okay. Now please make a group. Silakan buat kelompok. Kelompok Monday. Siapa yang tadi mengatakan Monday? Raise hand. Raise your hand. Angkat tangan. Monday. Okay, please stand up. Berdiri. Bawa bukunya. Duduk di sini. Bentuk kelompok. Cepat tidak duduk. Ente. Thursday. Siapa yang tadi mengatakan Thursday? Berdiri. Stand up. Make a group in this. Silakan buat kelompok di sini. Yang lain keluar pergi. Ente. Wednesday. Come on. Wednesday. Silakan di sini. Kursinya di bawah. Langsung membuat kursi di bawah. Apa ini? Anjir. Wednesday. Kamis. Ya, Thursday. Siapa? Ini. Duduk sini. Langsung bentuk kelompok. Kursinya digeser. Orang. Thursday. Friday. Oke, Dewi. Friday. Sini coba. Monday, Tuesday, Wednesday, this is Thursday, Friday. Just 2 person. Hanya 2 orang kan? Hello. Sudah ada kursinya di sini, Mas. Tinggal duduk saja. Oke. Ya, cukup. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan Gerak-gerak ya. notifikasi dari Englishpedia. Pernahkah sahabat mendengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? With listen. Fungsi descriptive Sambil text dengarkan. itu seperti apa ya? Nah, sebelum kita semakin jauh bertanya-tanya, sekarang kita belajar bareng yuk. Karena di video kali ini, kita nggak hanya akan membahas contohnya, tapi juga akan membahas struktur, tujuan, dan ciri kebahasaannya. So, langsung saja yuk. Di video kali ini, kita akan mengupas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text.
Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as person, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, things, or animal. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Nah, seperti ini. Okay, after you watch the video about descriptive text, now you can say what the meaning of descriptive text, ya. Definisi of descriptive text. Tadi sudah melihat videonya kan? Sudah belum? Ya, Maman. Iya. Apa itu descriptive text? Bisa kalian lihat bahwa descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Kalau dalam bahasa Indonesianya bagaimana? Descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek secara rinci. Jadi seperti yang sudah disinggung di awal, pada teks ini kamu akan menggambarkan objek secara jelas dan secara rinci. Jadi sekali lagi, once more, what the meaning of descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana? Descriptive text adalah teks deskripsi yang menggambarkan tentang suatu objek. Paham ya? Do you understand? Do you understand? Yes. Yes. Do you understand? Yes. Okay. Now look at the example of descriptive text. Sekarang lihat contoh dari teks deskripsi. Can you read? Bisa membacanya? Bisa, ya. Dengarkan dulu, listen me. I want to read this descriptive text. You listen my voice, okay? Yeah. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. She is my classmate in junior high school. Itu di in paragraph 1, the example of identification. Jadi dalam paragraf yang pertama yang tadi Bu Nuli bacakan itu adalah contoh dari identifikasi, bagian dari identifikasi. And then the second paragraph, Hani is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. Ya, she is a smart and friendly. Itu the second paragraph is the example of description. Jadi pada paragraf yang kedua contoh dari bagian dari deskripsi. Jadi sekali lagi once more, untuk strukturnya, struktur teksnya, kalau kalian membuat teks deskripsi, maka ada berapa bagian?
handsome. Ya, short. What is it short? Pendek. Ya, ya, muda. Long, panjang. Oke, itu contoh dari kata sifat. Ya, and then beside the adjective, selain kata sifat, itu ciri kebahasaan lainnya adalah simple present tense. Ya, jadi dalam membuat kalimat teks deskripsi, kalian harus menggunakan tenses dalam bentuk apa? Simple present tense. Yang bagaimana simple present tense itu? Subjek diikuti dengan auxiliary is, am, atau are, ya Pak ya? Atau langsung dengan kata kerja ditambah s atau es. Sudah pernah mempelajarinya kan? Sudah. Oke, the next after simple present tense, and then the next linking verb. Ada linking verbnya juga. Apa itu linking verb? Linking verb adalah kata kerja penghubung. Seperti contohnya ada is, am, are, look, taste, grow, dan seterusnya. Do you understand? Yes. And then yang keempat adalah menggunakan adverb of composite atau kata penyengat. Kata penyengat itu apa sih? Kata yang benar-benar sangat. For example, ada kata apa? Very. I am very beautiful. Saya sangat cantik. Contohnya itu. Itu adalah contoh dari kata penyengat. Oke. And then the last, selain ada kata penyengat, ada juga adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Jadi kapasitas, for example, is usually, always, any other, often, and then sometimes, and then rarely, and then never, next, never. Ya, di situ ada kapasitasnya. Always itu artinya selalu. Kemudian usually apa? Biasanya. Often, sering. Ya, every, setiap. Pertanyaan? Any question about this? Sudah jelas? Jadi kebahasaannya sudah jelas? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa teks deskripsi itu ada struktur teks, tujuan, dan ciri kebahasaannya. Sudah jelas semuanya? Oke. If you understand, now to do the task. Silahkan sekarang kerjakan tugas dari guru ya. Oke. Ini bagus ke sini.
Oke, continue. My Kondong closing. Kondong klok bicara. yeah. It is different from another school. This place has football field and an auditorium for meeting and function. My school also has two basketball court, one laboratory for science, and one computer laboratory. Moreover, this school has the nice always vocal as the logo. One Allikas Mosque, green clean toilets and parking area for students and also boys. One place that I love most in my school is the first one. At the track team, I always get going inspiration by seeing the fish swimming in the pond. Okay, thank you very much. Give her applause. Wow, thank you. Please sit down again. Yeah. Any other person to present it in front of us? Okay, come on. Yeah. Do you understand about descriptive text? Sudah paham semuanya tentang teks deskripsi? Ya. Coba kita review kembali untuk teks deskripsinya. Yang pertama, tujuan dari teks deskripsi untuk apa? Apa? Untuk mendeskripsikan, dalam bahasa Inggrisnya apa? To describe. Ya, diingat-ingat ya. Ya, the purpose of descriptive text is to describe. Oke, and then struktur teksnya. Kalau kalian membuat teks deskripsi, ada berapa strukturnya? Ada berapa bagian? Dua itu nih. Tuh. First, yang pertama identification and description. Oke, thank you very much for Ibadah. Ya, jadi struktur teksnya ada dua, yaitu identification and description. After that, ciri kebahasaannya. Ada berapa tadi yang sudah disampaikan? Five. And then the first? Adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Ya, contoh dari kata sifat. Big, small, beautiful, all, and extra. Oke, thank you very much. The second, ciri kebahasaan yang kedua. Simple present. Ya, menggunakan simple present tense. And then the third, yang ketiga. What? Linking verb. Apa itu linking verb? Kata penghubung. Oke. And then verb. Yang keempat. Verb. Kata penyengat. Kata penyengat, for example, what is it? Kita ada kata penyengat contohnya. Very. Ya, contohnya itu very. And then the last, yang kelima. Adverb of frequency. Diurutkan dari atas. For example, adverb of frequency is always atau always itu apa? Selalu. And then always. Usually itu apa? Biasanya. And then apa lagi? Sering, often. Oke, and then sometimes. Bisa that? Setelah sometimes? Rarely. After rarely is? Never. And then bisa that? Every. Dan seterusnya. Ya, jadi sudah paham semuanya ya? Sudah paham tentang teks deskripsi ya?
pemilihan, berarti kalian disuruh apa? Menggambar. Please draw now. Silakan digambar. Ya, ya, silakan digambar. Ayo, cepat. You have 2 minutes to draw the reflection. Kamu hanya punya waktu 2 menit untuk menggambar. Digambar. Draw. Gambar ya. Are you finish? Yuk, please draw now. Mas kita dah. Wow. Okay. Thank you. Are you finished to draw the reflection? Okay, are you finished? Yes. Okay, if you are finished, please submit to me. Silakan dikumpulkan ke Luli untuk refleksinya. Come on. Okay, wow. Beautifully fine. Wow. Because time is up to me, karena waktunya sudah habis untuk saya, maka thank you very much. Thank you very much for your attention. Before we end this meeting, sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam perjalanan pulang kalian tidak ada halangan suatu apapun. Please take gather to pray now. Attention please. Let's try together begin. Finish. Keep breathing.